Itu harus itu. Harus itu kalau tidak dosen tidak punya keterampilan digital atau keterampilan disruptif yang ada saat ini, dosen akan ketinggalan, tidak akan relevan. Apa Tonji nih dosen ini lebih pintar jadi dari dosen gitu. Yang kau dapat ini sebenarnya adalah pengetahuan yang bisa kau akses sendiri. Saya sarankan kau berhenti kau saja kuliah. Jadi kalau yang kita ajarkan Bapak Ibu yang cuma ada di Google, bisa dibaca di Wikipedia. Bisa dibaca di Wikipedia atau di berbagai macam kanal. Atau ditonton di YouTube. Pertanyaannya, berhenti mikir juga jadi dosen. Saatnya bilang, kamu kelas. Alright, nice people. Kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Kalau kemarin kita bahas yang berhubungan dengan digital marketing, bicara tentang UMKM, bisnis, politik. Nah, kali ini yang sebenarnya paling urgent. Ya, kenapa alasan terbesar saya bikin podcast salah satunya adalah ini, yaitu begitu banyak keresahan tentang dunia pendidikan. Kemarin ada salah satu teman saya, dia dosen muda di salah satu kampus negeri, memiliki tweet atau story yang cukup kayaknya cocok banget ini kalau diobrolkan. Apa itu yang kita ngobrolkan? Pokoknya stay terus. Sudah hadir di ruangan saya di Kamu Kelas Studio, yaitu Kakak Anhar Dana Putra. Kakak Daju, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rizal, senang sekali saya bisa hadir di sini di podcast Kamu Kelas. Saya fans banget nih sama penonton setia semua episodenya podcast Kamu Kelas, utamanya yang politik, bupati, kepala daerah itu pasti saya tonton, karena itulah satu-satunya cara bagaimana kita bisa mengakses pikiran para bupati. Luar biasa. Ini kelihatan bahwa beliau dosen ya. Karena bagaimana mengakses pikiran. Iya, mengakses pikiran. Karena kan biasanya bupati itu lumayan tertutup kan. Betul. Lumayan tertutup atau berjarak dengan masyarakat kan. Jadi dengan adanya podcast Kamu Kelas ini tuh bisa bikin bupati jadi lebih inklusif, lebih dekat dengan rakyat gitu. Lebih bisa semua orang tahu gitu. Betul. Biasanya kan kalau hal-hal begitu kan tidak semua orang tahu, dengan adanya itu alhamdulillah bisa. Nah, termasuk ini Kakak Daju. Kemarin kan saya lihat story itu. Iya. Yang memang berbicara tentang apa sih sebenarnya isinya, kalau yang saya tangkap ya, nanti boleh dikoreksi. Bahwa teman-teman pengajar nih, dosen-dosen ini memiliki keresahan pada peserta didik ya. Anggaplah kita sebut anak sekolah atau mungkin mahasiswa, di mana mereka krisis panutan, krisis idola, yang akhirnya mereka punya asumsi. Anda tuh apakah ini benar atau tidak, tapi semoga saja dari risetnya sih. Tapi ini kan asumsi dari Kak Anhar, Kak Daju yang kemudian mencoba meluapkan, menyampaikan di media sosial, curhatan, bahwa mereka ternyata sudah mungkin berpikirnya adalah kayaknya nggak usah kita fokus ke pendidikan, karena patokan-patokan hari ini adalah influencer, selebgram, youtuber atau apalah profesinya yang sejenis itu. Ada tuh jika yang tidak sekolah, banyak uangnya, terkenal, kayaknya nggak penting berarti pendidikan. Nah, kira-kira gitu yang saya tangkap Kakak. Betul. Saya termasuk orang yang bukan juga tersinggung, tapi tersentak, shock. Wah, ternyata ada yang memiliki keresahan yang sama. Oh, gitu. Saya rasanya begitu. Tapi sebenarnya kenapa sih Kak Daju, Kak Anhar ini memiliki langsung merespon atau langsung reaktif kayak gitu? Karena sebetulnya saya kan aktif di Twitter juga, menyampaikan pikiran-pikiran saya gitu. Nah, di Twitter tuh saya ketemu satu tweet, itu kayaknya tweet orang dari Malaysia atau peneliti atau dosen mungkin dari Malaysia. Dia bilang 75% anak muda di Malaysia itu, saya tidak tahu ini surveinya valid atau enggak, tapi sepertinya valid karena dari akademisi yang nulis tweetnya, dia bilang 75% anak muda di Malaysia itu sudah tidak mau lagi kuliah. 75%? Iya, 75%. Itu angka yang sangat besar kan, besar sebetulnya. Itu, fantastis besar. Gitu. Iya, besar. Tidak mau kuliah, kenapa alasannya? Setelah ditanya, karena dia melihat ada banyak influencer atau apa ya namanya sekarang, selebgram atau YouTuber, TikToker di sana di Malaysia itu bisa kaya tanpa kuliah gitu. Bisa banyak duit tanpa kuliah gitu. Akhirnya mereka pikir ya ngapain kuliah gitu kan, akan bisa dapat duit, bisa dapat penghasilan dari internet gitu. Nah, disitulah saya akhirnya menyambar tweetnya kalau di Twitter kan istilahnya nyamber ya. Nyamber tweetnya. Maksudnya meretweet bukan? Ya, meretweet. Nge-quote. Di quote tweetnya saya bilang bagaimana caranya menjadi dosen di era di mana aspirasi terbesar mahasiswa sekarang adalah menjadi kaya dan terkenal
dari internet, dari YouTube, dari TikTok gitu. Sementara kita ini dosennya yang berpenghasilan pas-pasan gitu ya. Nah, makanya itu curhatan saya. Bagaimana? Jadi akhirnya curhatan saya bunyinya sebetulnya Kakak Rijal seperti ini. Bagaimana menjaga kredibilitas saya sebagai dosen di mata mahasiswa gitu. Bagaimana apa yang harus saya lakukan sebagai dosen sehingga mahasiswa masih mau percaya sama saya gitu. Mendengarkan apa yang saya katakan gitu. Itu kan ini curhatan saya pribadi. Mungkin perlu disclaimer saya tidak mewakili profesi dosen, tidak mewakili semua semua dosen yang ada di Indonesia atau di Makassar, tapi ini curhatan pribadi saja, Kakak Rijal. Saya juga tidak mewakili institusi, tapi itulah yang saya rasakan secara real. Itu yang saya rasakan secara real. Bahwa saya merasa setiap kali di dalam kelas itu saya merasa bagaimana ya caranya membuat anak-anak ini, mahasiswa-mahasiswa ini percaya sama saya bahwa saya bisa loh sebagai dosen tuh menginspirasi kalian untuk menjadi minimal menjadi versi terbaik diri mereka. Menjadi versi terbaikmu. Apakah yang kita maksud adalah mengarahkan ya? Iya, mengarahkan, memberikan gambaran sederhana bahwa beginilah yang akan kau hadapi ke depan. Iya. Iya, bahwa dengan berkuliah, dengan masuk menjadi mahasiswa dan berhadapan dengan saya sebagai dosen atau dosen-dosen lain gitu, kalian juga masih bisa mendapatkan cita-cita atau impian atau keinginan yang kalian inginkan gitu. Jadi itulah strugglingnya sekarang kita nih. Bagi seorang dosen, pengajar, guru atau apapun yang sejenis itu Kakak ya. Apalagi di era disruptif sekarang ini gitu. Karena saya begini Kakak, ini menarik karena dua profesi atau dua yang tadi kita sampai berikan contoh Kakak Daju, Kakak Anar, itu adalah yang saya jalani. Oh iya. Saya sebagai bagian daripada pekerja media sosial. Betul. Saya juga ngajar. Iya, saya ngajar. Dua-duanya berarti. Iya, dua-duanya. Yeah. Walaupun tidak tetap. Yang dimana saya orang yang dosen terbang lah, atau dosen luar biasa dan sebagainya sehingga dan rata-rata juga saya diundang di sekolah, di kampus karena bukan pada peserta, bukan kepada siswa atau bukan kepada mahasiswa, tapi kepada dosen. Iya. Saya memberikan pelatihan kepada dosen bagaimana mentransformasikan nilai-nilai itu yang Bapak Ibu ajarkan supaya peserta didik itu bergairah. Iya, betul. Itu kuncinya. Iya, itu. Sehingga saya sebenarnya kenapa ya dia ngundang ya? Iya. Saya kan selalu bertanya Kakak. Makanya saya kalau saya diundang saya selalu tanya, kenapa ya? Kita undang Kak? Iya, betul. Kenapa bukan yang lain? Bukan yang lain, ya. Nah, saya ini siapa gitu? Maksudnya saya mau tanya versi mereka tentang saya. Saya cek ada berbagai macam tanggapan. Setelah saya cek lapangan, akhirnya saya punya keresahan. Kayaknya ini ada masalah yang menurutku kalau tidak segera dicari jalan keluarnya, ini akan fatal. Ketemulah saya dengan storynya. Iya. Pak dosen kulade ini. Saya memiliki keresahan kebetulan 3 hari yang lalu pas saya baca itu, saya lagi di salah satu kampus di Makassar, lagi berbicara tentang apa kabar pendidikan hari ini. Betul. Salah satunya itu. Jadi anehnya Kakak Daju adalah saya mengajak teman-teman itu untuk kemudian lebih peka pada kondisi pendidikan. Di sisi lain, saya mengajak mereka untuk menjadi content creator. Iya, betul. Menurut kelirukah yang saya lakukan? Iya. Yang saya minta mereka untuk terlibat aktif di media sosial. Harusnya bisa semua ini dong karena teman-teman siswa kita itu mahasiswa ada di sana gitu. Nah, yang mereka lihat adalah hal-hal yang tidak unfaedah, mohon maaf. Iya. Unfaedah itu berbagai macam versi kita ya, guys ya. Iya. Unfaedah atau nirfaedah gitu. Itu kan beda-beda tergantung cara kita memandang ya. Oh iya Kak, betul apa segala macam. Nah, kembali lagi kan mereka tidak ketemu kita tiap hari. Betul. Yang bisa ketemu tiap hari tapi melalui virtual konten dan sebagainya. What do you think about that? Yeah, I think sebetulnya sama sekali tidak salah Kakak Rijal. Sama sekali tidak salah. Kakak Rijal menjalani dua-duanya. Kakak Rijal content creator, Kakak Rijal juga seorang pengajar. Pasti merasakan dua-duanya, dua dunia yang sama sekali berbeda ini. Dan sebetulnya yang harus dilakukan adalah tidak mendikotomi keduanya, tidak membuat bahwa yang ini adalah atau yang ini lebih bagus dengan yang lain, atau yang ini adalah lawan dari yang satunya. Gitu. Atau misalnya dunia pendidikan adalah lawan dari dunia internet. Nah, itu adalah pendapat yang salah kaprah kalau kita mendikotomi yang keduanya. Harusnya mereka saling menopang gitu. Nah, saya menduga Kakak Rijal diundang sama dosen-dosen itu sebetulnya untuk membangun atau mengupayakan
membangun relevansi dosen dengan mahasiswa yang dia ajar sekarang. Karena mahasiswa yang diajar sekarang kan generasi milenial dan generasi Z. Betul. Ya, orang-orang yang lahir di tahun 2000-an malahan gitu. Yang mana mereka disebut sebagai digital native gitu. Digital native, ya, betul. atau native digital kan. Yes. Orang yang lahir di dunia digital secara alami gitu. Sehingga memang dosen harus dilengkapi dengan keterampilan digital. Itu harus itu. Harus itu kalau dosen tidak punya keterampilan digital atau keterampilan disruptif yang ada saat ini, dosen akan ketinggalan, tidak akan relevan. Sehingga ancamannya adalah dosen-dosen akan kehilangan kredibilitas di mata mahasiswa. Anggap saja misalnya dosen apa yang kita maksud kredibilitas? Kayak gimana itu? Ya, kredibilitas misalnya ketika dosen bicara, mahasiswanya terpukau atau mahasiswanya percaya pada sesederhana itu gitu. Okay. Jangan sampai ada pendapat yang mahasiswa ada kondisi di mana dosennya bicara atau dosennya menyampaikan informasi atau apapun itu pengetahuan, mahasiswanya bilang apa tonji nih dosen ini lebih pintar dari ini dosen gitu. Apakah pernah kita rasakan itu? Mungkin tidak secara langsung saya rasakan, tapi pernah beberapa kali saya menemukan ada indikasi-indikasi seperti itu. Misalnya hanya karena saya tidak punya banyak follower misalnya. Anggaplah ya. Atau misalnya saya tidak tahu bagaimana mengupload Instastory misalnya. Padahal kan seharusnya itu setua apapun kita atau semuda apapun kita sebagai dosen, harusnya kita bisa membuat diri kita relevan dengan peserta ajar kita atau peserta didik kita. Kalau peserta didik kita sukanya TikTok, yang kita juga harus mengerti TikTok itu apa gitu. Paling tidak mengerti kakak Paling tidak mengerti TikTok. Tidak harus kita joget-joget di TikTok gitu. Tapi kita tahu bahwa mereka tuh kesenangannya, mereka tuh aspirasi terbesarnya adalah TikTok. Mereka mungkin generasi Z itu adalah mengakses pengetahuan tuh mungkin lebih banyak di TikTok daripada di perpustakaan mungkin. Betul. Jadi mau tidak mau kita sebagai dosen agar tetap relevan dengan mereka, agar kredibilitas kita tetap terjaga, kita harus mengerti dunia mereka, kita harus menggunakan medium yang mereka gunakan gitu. Ada satu yang saya kira menjadi masalah kalau bagi saya kakak. Saya berapa kali ngomong sama teman-teman mahasiswa ya, apalagi kalau mereka berada di kampus-kampus yang mohon maaf yang non negeri lah kira-kira gitu. Saya sampaikan, yuk bayar SPP berapa? Sampai 3 juta, 4 juta dan sebagainya. Itu mahal loh. Iya. Kalau menurut saya kakak ya, di zaman saya kuliah untuk standar angka rupiah beasiswa begitu, itu bagi saya mahal. Nah sekarang pertanyaannya sederhana. Ketika eranya bombardir seperti ini, apalagi kita dihantam kemarin pandemi, muncul tiba-tiba ngajarnya jarak jauh. Jarak jauh betul. Lewat Zoom. Hampir semua orang di handphonenya ada aplikasi Zoom kakak. Iya. Ada Zoom minar, webinar, pokoknya TikTok minar, Instagram minar. Instagram live sekarang. Instagram live. Saya sampaikan ke mereka, ternyata ada dua fenomena yang saya dapatkan. Satu fenomena dari peserta atau mahasiswa dan sebagainya. Mereka akhirnya kakak ketika kemudian sudah nyaman dengan suasana jarak jauh, mereka di kampung, di rumah, ketika sekarang sudah pindah ke offline, itu sudah malasnya bergerak luar biasa kakak. Karena semuanya sudah nyaman. Lalu apa yang saya sampaikan? Kau bayar beasiswa. Kalau kemudian yang diajarkan kau yang kau dapat ini sebenarnya adalah pengetahuan yang bisa kau akses sendiri. Saya sarankan kau berhenti kau saja kuliah. Saya bilang begitu. Kalau kau bisa akses sendiri, mau ngapain aku kuliah deh? Walaupun bukan berarti kuliah tidak penting. Betul. Tapi kalau kau yang menyebabkan sehingga kemudian nilai sebuah profesi, bukan profesi tapi sebagai siswa yang maha, ya kan? Itu siswa menjadi siswa yang maha, berarti tidak ada nilainya. Itu pertama. Yang kedua kakak ke dosennya. Saya sampaikan, Pak, Bu, ini kita punya mahasiswa, dia ini bayar SPP. Dia datang kuliah di sini semata-mata untuk kemudian secerca atau setitik harapan ada ditemukan di tempat ini. Kan kita kuliah begitu kok, betul. Supaya kita masa depannya jelas gitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak mengupgrade skill, tidak mengupdate wawasan, maka mahasiswa kita bisa lebih pintar dibanding kita. Jadi kalau yang kita ajarkan Bapak Ibu yang cuma ada di Google, bisa dibaca di Wikipedia, di Wikipedia atau di berbagai macam kanal, atau ditonton di YouTube. Pertanyaannya berhenti juga jadi dosen.
karena ada yang sudah gantikan. Itu maksud saya Kakak. Iya. Lalu di mana poinnya? Poinnya adalah ketika mahasiswa atau peserta atau siswa datang adalah ada sesuatu yang bisa kita kasih kepada mereka. Ini sudut pandang guru Kakak ya. Ada yang bisa kita kasih ke mereka dan itu tidak ada di Google. Apa itu? Ya value, betul. karakter, bagaimana ada personal touching di antara kita dengan dia. Makanya ketika kemudian kembali normal dan masih ada yang meminta saya sebagai dosen dan itu adalah lewat Zoom, saya bilang minta maaf, saya tidak mau mengajar. Oh iya. Saya bilang begitu Kakak. Iya, termasuk di kampusnya Kakak Daju ini pernah saya diminta jadi dosen. Pernah, kita sama-sama pernah webinar. Jadi saya bilang saya tidak mau ngajar, jadi yang satu semester full begitu Kakak. Saya tidak mau ngajar kalau lewat Zoom. Saya mau ketemu langsung. Mau sedikit mahasiswanya mau banyak saya nggak ada urusan. Dan bukan pada persoalan, mohon maaf, bukan persoalan gajinya yang saya lihat, tapi kontribusi. Betul. Itu yang menjadi keresahan saya Kakak Daju. Sehingga aduh kapan ya saya anggap Kakak Daju adalah teman ngobrol yang pas di kamu kelas ini untuk bagaimana ini ditonton oleh dosen-dosen, profesor yang nonton juga ini. Biasa saya ketemu, Kak saya nonton, Pak Rijal, Dek Rijal saya nonton podcast ini. Ini menjadi PR kita semua. Betul. Belum lagi masalah yang lain Kakak, yang di rumah, ketika mahasiswa itu udah pulang atau di kos-kosannya, lain lagi soal itu. Tapi ini kita berbicara di institusi. Betul. Apa tadi soal kredibilitas? Kakak Daju mau sampaikan apa ke dosen-dosen yang mungkin lebih senior? Iya. Kalau untuk ke dosen secara umum dulu lah. Oke, dosen secara umum. Oke. Ada satu hal yang mungkin tidak akan bisa digantikan oleh internet. Sekarang kan pendidikan tinggi nih sekarang lagi diancam oleh kehadiran entitas pendidikan lain di luar pendidikan tinggi. Apa itu? Seperti internet misalnya. Taruhlah orang kan sekarang bisa belajar lewat YouTube, tidak perlu di ruang. Betul yang dikatakan tadi Kakak Rijal, ngapain kuliah kalau saya bisa mengaksesnya lewat YouTube, video gratis lagi lewat YouTube kan. Bisa, apalagi ada teori 10.000 jam kita mengakses sesuatu, melakukan sesuatu, kita bisa jadi ahli pada sesuatu tersebut gitu. Ya dengan menonton YouTube 10.000 jam saya kan sudah bisa jadi pakar gitu. Ngapain saya kuliah gitu. Tapi jadi akhirnya memang itu menjadi ancaman pendidikan tinggi sekarang karena tentu saja internet lebih murah daripada pendidikan tinggi, mahal. Pendidikan tinggi tidak hanya mahal, tapi sebutannya ROI-nya, return of investment-nya. Anggap aja lah misalnya kalau kita bayar pendidikan tuh investasi. Nah, investasi kan ada return-nya. Ada hasil yang kita peroleh kembali setelah investasi. Feedback-nya. Nah, return of investment-nya pendidikan itu tidak terjamin, belum tentu dengan biaya pendidikan yang mahal kita keluarkan untuk kuliah, belum tentu nanti kita setelah kuliah kita bisa dapat sejumlah yang sama gitu. Apalagi mendapatkan yang lebih banyak dari itu. Misalnya malah banyak yang jadi pengangguran bahkan. Nah, ada satu hal yang menurut saya tidak bisa digantikan oleh internet, yaitu adalah interaksi di dalam kelas gitu. Itu engagement atau yang tadi Kakak Rizal bilang adalah obrolan atau connection antar dosen dan mahasiswa. Connection antar mahasiswa dan mahasiswa lainnya. Connection antar mahasiswa dan environment-nya, lingkungannya gitu. Betul. Nah, itu kan dirasakan secara langsung, dialami secara langsung, dan itu kadang-kadang menimbulkan semacam percikan inspirasi gitu. Kalau ada interaksi itu ada emosi yang main di dalamnya. Kalau lewat Zoom itu kadang-kadang tuh Zoom itu banyak sekali hambatan yang akhirnya membuat memberikan ada istilahnya learning loss gitu. Kehilangan dalam belajar gitu. Karena ada banyak interaksi yang hilang dalam yang dilakukan di webinar Zoom hanya memindahkan bahan kuliah dari offline ke online, tapi tidak memindahkan interaksinya gitu. Nah, dengan offline orang bisa melakukan interaksi, bisa ada feedback secara langsung kalau misalnya mahasiswa salah gitu. Kalau di Zoom kan tidak bisa selalu karena ada banyak kendala seperti kendala internet yang macet dan lain-lain. Terus kadang-kadang dosen merasa kesepian karena mahasiswa tidak nyala kameranya gitu kan, ada juga kayak tidak ada interaksinya. Tidak ada interaksinya dan akhirnya tidak terjalin perasaan bahwa belajar itu
adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan. Karena itu yang dicari sebetulnya. Itu yang dicari, betul. Kalau kita belajar tidak merasa senang, kita belajar tidak merasa terinspirasi, tidak akan tercapai tujuan dari pembelajaran menurut saya. Nah, ya masalahnya itu di mana, Kakak? iya. Kenapa siswa kita atau mahasiswa tidak bergairah dan tidak senang? Masalahnya di pengajar? Masalahnya tentunya adalah di atau di sistem. Ada banyak sebetulnya faktor yang menyebabkan itu, tapi lebih banyak porsinya ke pengajar tentunya. Tentu saja lebih banyak porsinya ke pengajar. Ketika pengajar pengajar tidak mampu membangun relevansinya, misalnya tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh mahasiswanya. Misalnya bahasa-bahasa milenial misalnya kan lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa yang sekarang ada di internet. Kalau dosennya tidak mengerti itu, tentu akan ada jarak. Akan ada gap dari dosen dan mahasiswa, sehingga mungkin contoh-contoh yang dipakai oleh dosen pada saat menjelaskan juga tidak relevan dengan mahasiswanya, sehingga akhirnya mahasiswa jadi bingung, jadi berjarak dengan dosennya. Itu bisa jadi juga ada learning loss tadi itu. Ada learning loss juga akhirnya. Apalagi kalau ini dalam konteks online. Dalam konteks online. Tapi kalau begitu Kakak, berarti kita ini sebagai dosen, berarti kita juga harus harus juga bikin konten berarti. Harus keep up, ya. Harus juga download Instagram, TikTok. Minimal. Harus juga nongkrong di kafe kah? Ya. Haruskah dosen kita juga ini mengganti atau merubah penampilan? Biar kemudian kredibilitas kita sebagai pengajar diterima oleh peserta didik. Haruskah kita begitu? Ini kacamata dosen ini. Mungkin tidak se-ekstrim itu. Mungkin tidak se-ekstrim itu. Tapi setidaknya kita bisa memahami atau mengerti Instagram itu apa. Karena mereka kan komunikasinya lewat Instagram sekarang lebih banyak. Minimal punya akun lah. Ya minimal punya akun lah. Upload juga lah dan sebagainya. Ya tidak ada salahnya juga kan dosen. Justru malah kalau saya sendiri menggunakan Instagram ini secara pribadi. Menggunakan Instagram saya bukan untuk mengupload kegiatan-kegiatan pribadi saja, tapi yang saya upload justru adalah teori-teori atau komentar-komentar sosial saya terhadap masalah-masalah sosial yang saya kaitkan dengan teori-teori. Karena saya tahu follower saya ada dari banyak kalangan. Ada juga dari kalangan anak muda yang mungkin belum mengakses pengetahuan itu, sehingga dengan misalnya bikin instastory tentang teori-teori tertentu, nah itu kan bisa bikin follower saya jadi tahu. Atau kuliah saya yang tadinya saya ajarkan, saya resapi, kemudian saya tulis dalam bentuk yang lebih ringan, kemudian saya bikin instastory agar semua orang tahu. Saya juga bikin podcast untuk membuat hasil-hasil riset menjadi lebih membumi dengan membicarakannya di podcast. Betul. Gitu. Saya bikin konten feed Instagram juga, saya bikin tweet di Twitter juga, apa yang saya ajarkan gitu. Agar apa? Agar saya bisa tetap relevan nih dengan mahasiswa nih. Walaupun saya juga relevan. Iya, bisa tetap relevan. Walaupun saya juga sebetulnya milenial, tapi saya kan tidak lahir sebagai natif digital. Saya lahir di mana saya belum ada. Kita kan masa transisi. Mungkin Kakak Rijal juga. Kita masih dapat mesin ketik. Masih dapat saya. Masih dapat komputer. Masih belum internet belum ada. Belum ada waktu itu. Betul. Jadi untung aja. Apalagi ini kita juga tidak boleh saya juga tidak mau mengkerdilkan dosen-dosen senior, tidak juga, karena dosen-dosen senior itu kan banyak juga yang akhirnya sangat tech savvy istilahnya, atau mengerti teknologi, mengerti internet. Jadi tapi memang mereka lah yang paling rentan mendapatkan tantangan masalah ini, karena mereka lebih jauh dari kita sebelumnya, sehingga bahkan mungkin menggunakan handphone saja sulit gitu, mengirim email saja sulit mereka gitu. Jadi memang mereka yang paling rentan untuk mendapatkan tantangannya. Tapi saya rasa semua kampus dan semua dosen juga sudah mulai memikirkan hal itu dan sudah mulai berbenah gitu. Kakak, kalau kita kembali tadi kebanyakan ke framing dosen, sekarang kita ke framing mahasiswanya, yang kemudian tadi kalau kita berkaca dari hasil penelitian dari Malaysia itu, bahwa 75% orang nggak mau lagi kuliah. Cocok ya? Betul. Kuliah karena ngapain kuliah? Karena mereka melihat influencer atau selebgram, YouTuber atau apa segala macam tidak kuliah dan kaya, iya, banyak duit, terkenal dan berpenghasilan. Sekarang kalau kita ambil perspektifnya teman atau mahasiswa ini atau peserta didik dan sebagainya, sederhana jika Rijal, saya nggak suka atau nggak tertarik lagi dalam dunia pendidikan, karena menurutku ujung-ujungnya kuliah kan cari uang, Kak. Iya. Nah kalau kemudian bisa jika dapat uang
Tanpa perlu saya kuliah, ngapain saya buang waktuku untuk kuliah? Betul. Ketika kemudian ada statement itu apa segala macam, apakah 100% yang salah adalah mahasiswanya? Pemikiran anak ini atau justru apa yang saya ini ceritanya Kakak mau cari benang merahnya? Betul. Iya. Sama-sama saya juga sedang mencari. Itu kan keresahan saya juga kan. Iya betul. Tapi kalau ditanya apakah mahasiswa salah kalau berpikir kayak begitu? Kalau saya sih tidak ya. Mereka tidak salah karena itu rasional kan. Mereka berpikir kayak begitu karena itu pertimbangan yang bukan pertimbangan yang tidak masuk akal kan. Itu pertimbangan yang masuk akal. Ngapain gitu saya kuliah kalau ternyata dengan berkuliah belum tentu saya bisa jadi kaya kan. Malah dengan bikin konten saya justru malah ada jaminan yang lebih besar untuk untuk dapat penghasilan atau minimal saya jadi terkenal. Ya, gitu, minimal itu dapat minimal dapat popularitasnya kan. Popularitas kan juga kadang-kadang equal dengan penghasilan kadang-kadang gitu. Nah, tapi makanya disinilah sebetulnya perannya kampus gitu. Peranannya kampus. Iya, peranannya kampus untuk mencari apa ya? Posisinya dia sekarang di era disruptif tuh kayak apa? Gitu. Mencari. Berarti hari ini tidak jelas posisinya di kampus. Tidak jelas. Ini harus diakui ya. Ini harus kita akui, Pak. Iya, betul. Kita nih sama-sama orang kampus. Iya. Tapi harus kita akui bahwa kampus tidak jelas ini posisinya. Iya, kampus secara umum. Kampus secara umum. Kampus secara umum masih meraba-raba di mana nih perannya kampus sekarang dalam era disrupsi digital. Di era teknologi di mana? Apakah dia sebagai kampus itu sebagai pencetak tenaga kerja? Atau apakah sekarang kampus itu fungsinya adalah sebagai pendidik, penghasil orang-orang terdidik atau orang-orang cendekia, ilmuwan, akademisi dan lain-lain. Ataukah kampus sekarang adalah tempat di mana orang dididik, apapun nanti tujuannya, mau berbisnis, mau jadi pendidik, mau jadi dosen, dididik basic fundamental skillnya atau cara berpikirnya, atau bikin dia setidaknya tidak ugal-ugalan dalam bermasyarakat misalnya. Setidaknya paling tidak itulah. Iya, setidaknya itu. Apakah kampus itu? Nah, itu yang harus sekarang kampus jawab. Kampus tuh sebetulnya fungsinya apa? Kalau saya secara pribadi melihatnya, kampus memang mau tidak mau harus mencari posisi uniknya tersendiri di era disrupsi digital. Harus mencari, karena sekarang saingan kampus banyak banget di aplikasi startup dan lain-lain gitu, aplikasi edu teknologi dan lain-lain. Itu sudah jadi, misalnya Khan Academy, Ruang Guru, atau misalnya Futureland, EduTech, banyak sekali. Dan itu semua gratis, bisa diakses. Semua gratis, betul. Bisa diakses. Dan kalau kampus tidak mendapatkan posisinya yang unik, dengan segera tidak menetapkan atau menegaskan posisinya yang unik dengan segera, kampus bisa lama-lama bisa ketinggalan atau malah kehilangan penglaris gitu. Kehilangan penglaris karena tidak tahu posisinya uniknya seperti apa. Tapi kalau saya, kampus seharusnya menjadi tempat di mana orang tuh datang untuk mengakses cara berpikir. Kalau saya mengakses cara berpikir. Iya, mengakses bagaimana sih caranya berpikir yang benar tuh seperti apa. Sehingga nanti berpikir yang benar tuh bisa digunakan untuk dipakai untuk apapun, dipakai untuk mau berbisnis, mau jadi konten bisa, mau jadi konten creator bisa, mau jadi akademisi, apalagi. Karena pondasi berpikirnya sudah ada jadi mahasiswa. Waktu mahasiswa. Walaupun Rocky Gerung pernah bilang orang yang berkuliah belum tentu orang yang pernah berpikir gitu, ya kan? Tapi justru itulah kritik mungkin dari Rocky Gerung juga akhirnya. Jadi kampus memang harus berbenah dan menjadi mengambil posisi uniknya sebagai sebagai institusi yang memberikan kesempatan bagi orang-orang yang masuk ke dalamnya, mahasiswa yang masuk ke dalamnya untuk bisa berbenah secara pikiran gitu, untuk memperbaiki pikirannya gitu. Kalau dari saya itu selalu melihat bahwa dengan banyaknya kampus, orang kemudian tertarik kuliah, harus kuliah dan sebagainya, maka saya ingin menegaskan pada kesempatan yang baik ini bahwa kehadiran kampus itu adalah kehadirannya untuk menyelesaikan berbagai macam problematika di bangsa ini. Iya, betul. Semakin banyak problem bangsa, maka kampuslah yang bisa menyelesaikan itu. Betul. Makanya di Saban hari saya berbincang santai dengan salah satu rektor yang ada di Makassar. Sayangnya belum berani datang ke studio Kamu Kelas Podcast. Makanya kesempatan ini saya undanglah rektor-rektor yang berani, ayo ngobrol. Kenapa Kakak? Itu menjadi tanggung jawab dan peran saya sebenarnya.
supaya karena ini kan bisa menjadi sesuatu value yang kemudian bisa ditransfer nanti, bisa ditransformasikan dalam kehidupan nyatanya teman-teman, terutama si orang tua. Iya. Terutama orang tua. Maksud saya adalah kenapa bangsa kita ini masih banyak masalah? Berarti kampusnya tidak bekerja. Betul. Itu kalau saya kakak sederhananya. Iya. Yang saya lihat kakak itu Iya. siapa yang bisa menyelesaikan? Hari ini kita bisa lihat kakak Daju. Kampus itu atau dosen itu, kaum akademis itu masyarakat kelas berapa sih sebenarnya? Iya. Kalau saya mau bilang hari ini mungkin ya kelas 2. Iya. Atau bahkan mungkin kelas 3. Yang kelas 1 itu politisi. Iya. Makanya agak-agak aneh kadang-kadang kalau kampus kemudian itulah tadi kakak berada juga pada ruang-ruang yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Iya. Nah, sehingga kenapa kemudian mahasiswa atau mungkin calon mahasiswa melihat kampus apa sih? Kita kuliah hanya karena supaya nggak dibilang ketinggalan. Ya. Atau enggak menganggur. Atau enggak menganggur. Itu kan kasihan. Nah, itu kerasan saya kakak. Jadi kampus selain tadi yang disampaikan adalah sebagai tempat berpikir supaya apapun nanti profesimu itu sudah kuat di semua landasannya. Iya, landasannya. Tambahan dari saya adalah ya selesaikan kok permasalahan bangsa ini, banyaknya ilmuwan tak. Nah, saya ada satu hal yang menarik ya kakak kalau kita update kakak ya, yang soal penerima beasiswa LPDP. Oke. Penerima beasiswa LPDP itu di perjanjiannya katanya saya nggak pernah terima beasiswa itu, saya cuma terima beasiswa unggulan sama beasiswa dari Kementerian Kemenpora. Bunyinya adalah di mana penerima beasiswa LPDP, tolong dikonfirmasi kalau salah kakak. Penerima beasiswa LPDP itu adalah disekolahkan, diberikan beasiswa, dikasih kuliah di luar negeri di kampus terbaik dan sebagainya, terus nanti pulang. Iya pulang untuk mengabdi, berkarya dan sebagainya. Tapi sayangnya saya tidak lihat. Saya kayaknya baca deh. Baca kan? Baca. Tidak mau pulang kakak. Iya. Penerima beasiswa ini kakak. Padahal perjanjiannya begitu karena sudah nyaman kerja di negara orang. Betul. Dan sebagainya. Dan setelah ditanya kenapa alasannya, bukan hanya kesalahan kita, ada kesalahannya juga pemerintah. Iya. Pertanyaan saya sederhana kakak. Apakah hari ini kaum akademisi atau orang-orang terdidik kita tidak mendapatkan panggung sebagaimana mestinya? Oke. Wah, ini cukup berat ya. Tidak ringan gini kakak, ringan. Iya, apakah kaum akademisi sekarang tidak mendapatkan panggung sebagaimana mestinya? Sebagaimana mestinya. Sebetulnya jawabannya iya dan tidak kan? Sebetulnya iya dan tidak jawabannya. Iya, kenapa? Karena seringkali memang akademisi itu pendapat-pendapatnya tuh tidak didengarkan oleh masyarakat. Misalnya seringkali contoh yang paling konkret lah, yang paling konkret yang pernah kita alami waktu COVID kemarin, kan akademisi atau para saintis bilang pakai masker dan lain-lain gitu malah, tapi masyarakat tidak mendengarkan dan akhirnya ternyata memang terbukti akhirnya COVID itu menular lewat udara dan lain-lain. Nah itu salah satunya. Tapi ada juga peran akademisi atau peran saintis atau akademisi yang memungkinkan itu terjadi. Jadi itu bukan salah masyarakat secara tunggal gitu. Kenapa? Karena akademisi juga lebih sering berbicara atau berkomunikasi dengan sesama akademisi. Tidak berhasil menyederhanakan temuan-temuan saintifiknya, temuan-temuan akademiknya agar bisa dicerna oleh masyarakat yang awam, sehingga akhirnya masyarakat selalu berjarak gitu. Sesederhana dengan bikin podcast lah misalnya, seperti podcast kelas ini, tapi yang dibahas adalah teman-teman saintifik, itu bisa saja memperdekat jarak gitu dengan masyarakat, sehingga akhirnya akademisi tidak lagi berjarak dengan masyarakat, tidak lagi di istilahnya menara gading kan, gitu. Jadi menurut saya akademisi perlu lebih sering aktif untuk menyederhanakan atau setidaknya mempersempit jarak dengan masyarakat dengan cara menyederhanakan temuan-temuannya gitu kalau saya. Baik. Kalau saya lagi pinjam ini bagian-bagian aja. Kalau saya pinjam lagi framingnya teman-teman mahasiswa atau mungkin orang yang di luar kampus kakak, menjawab keresahannya kakak Daju tadi. Kalau saya mau jawab story tak langsung itu kakak, atau saya mau bilang, ya wajar dong. Saya merasa tidak penting kuliah. Karena ngapain kuliah? Karena ya kita bisa menjadi lebih sesuai mau kita, anggaplah kita bisa dapat uang banyak tanpa kita harus kuliah. Terkenal lagi dengan bantuan teknologi yang sangat mudah kita bisa akses hari ini. Nah, sederhana kemudian pembandingnya kakak. Ya mungkin karena ini asumsi saya kak. Berapa banyak sih dosen yang kaya? Nah itu berapa banyak? Saya tidak punya statistiknya. Saya tidak punya statistiknya. Tapi
Mungkin kalau di data ya, saya juga tidak punya datanya sebetulnya, tapi kayaknya lebih banyak yang tidak kaya deh dosen itu. Mungkin ada yang kaya, tapi mungkin itu apa istilahnya tip of an iceberg gitu. Jadi yang kita lihat di puncak menara es, gunung es gitu. Yang kaya itu memang banyak ya, kita sering lihat dosen-dosen apalagi yang profesor guru besar itu kan rumahnya besar-besar, mobilnya bagus-bagus gitu. Tapi mungkin itu adalah puncak gunung es, di mana di bawahnya yang besar ini itu sebetulnya dosen-dosen yang biasa yang penghasilannya pas-pasan gitu. Cuman kan itu juga masalahnya sekarang, masalah pendidikan tinggi juga sekarang. Itu dia yang saya mau sampaikan Kakak, bahwa sebenarnya apa tadi yang kita obrolkan ini, kita banyak menuntut kepada pengajar, kepada guru, kepada dosen, supaya kemudian menciptakan tunas-tunas bangsa ini, mereka yang kemudian akan menjadi pemimpin kelak. Tapi kesejahteraan pengajar yang tidak pernah diperhatikan, dan itu selalu saya suarakan Kakak. Betul. Gimana mungkin hari ini berbeda framing Kakak? Akhirnya dengan orang yang tadi kalau kita ambil data pembanding dari Malaysia, kita kerontok kalau di Indonesia, maka sederhana Kakak. Hari ini orang yang dikatakan susah, orang yang punya banyak uang. Iya. Di politik begitu. Iya. Ternyata di pendidikan juga begitu. Iya. Makanya tanggung jawab kita ini besar. Tanggung jawab ini besar. Apalagi sekarang di era disrupsi di mana ada ancaman, ada data dari McKinsey. Dia bilang 28 juta lapangan pekerjaan akan hilang. Di masa yang akan datang. Gitu. Nah, kalau ini tidak diantisipasi, ini bahaya nih. Karena kampus kan sekarang jadi pencetak lapangan kerja kan. Betul. Jadi ada dua yang mungkin kampus bisa lakukan gitu. Pertama yang tadi yang saya bilang, membangun cara berpikir atau mempersiapkan peserta didik atau mahasiswa kemampuan-kemampuan yang tidak bisa digantikan oleh robot. Itu. Yang seperti misalnya creative thinking misalnya, atau critical thinking. Betul. Leadership gitu. Jadi kampus adalah tempatnya melatih kompetensi-kompetensi yang tidak bisa digantikan oleh robot. Yang kedua, kampus harus menjadi lebih spesifik dan inklusif gitu. Makanya banyak sekarang hadir kampus-kampus yang vokasi gitu. Seperti kampusnya Kakak Rijal, kampus saya juga kan. Nah, itu dengan hadirnya mereka akhirnya jadi punya jalur untuk bisa misalnya mendapatkan langsung lapangan pekerjaan gitu. Nah, makanya kampus-kampus vokasi ini juga penting. Gitu. Ada di dalam masyarakat gitu. Gitu Kakak Rijal. Jadi kalau saya saya kira keresahan kita misalnya memang ini yang terjadi, harus kita akui bahasa kasarnya kalau mungkin ya sudah kita telanjangi dirita ini. Wah, beginilah kenyataannya. Siapa yang menjadi tanggung jawab, siapa yang harus ambil peran dan sebagainya. Ya silakan lakukan sesuai peran kita masing-masing. Tugasnya Rijal untuk bagaimana mengedukasi melalui konten. Kakak Anar sebagai seorang tenaga pengajar, sebagai dosen tentu harus mencari alternatif lain supaya kemudian meningkatkan gairah. Gairah dalam belajar. Satu-satunya yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan bagaimana caranya ketika saya setiap kali mengajar itu menciptakan pengalaman yang sangat mengesankan pada saat saya mengajar gitu. Agar mahasiswa merasa bahwa kayaknya kuliah tidak buruk-buruk amat gitu, walaupun ini banyak saingan di luar gitu. Tapi dengan saya berkuliah, bisa saya dapatkan pengalaman yang tidak bisa saya dapatkan di tempat lain gitu. Jadi itulah yang mungkin satu-satunya yang bisa saya lakukan sebagai dosen gitu. Karena kalau mau mengatasi masalah pendidikan tinggi saat ini tidak mungkin hanya saya seorang untuk mengatasinya atau Kakak Rijal seorang mengatasinya. Ini harus menjadi kerja-kerja bersama, kerja-kerja kolektif, kerja-kerja seluruh lini, seluruh aspek dan seluruh peran yang ikut andil dalamnya gitu. Luar biasa. Baik Kakak Anhar Dana Putra, luar biasa sekali apa yang kita obrolkan ini pada kesempatan ini. Dan mungkin di bagian akhir ini Kakak, apa sih yang kita atau closing statement lah kira-kira Kakak, apa sih yang masih menjadi keresahan dari seorang dosen muda kita yang kemudian bisa menjadi pekerjaan rumah kita dan bisa memantik teman-teman ini berdiskusi di kolom komentar. Saya harap sih, saya sebagai dosen secara personal, secara pribadi berharap sih kampus itu bisa menjadi tempat mahasiswa untuk menjadi versi terbaik diri mereka gitu. Tidak hanya menjadi tempat mahasiswa untuk cari kerja misalnya, walaupun itu tidak salah tentunya, tapi bisa juga menjadi tempat bersenang-senang buat mahasiswa, tempat bermain gitu. Jadi akhirnya kan win-win solution tuh, mahasiswa juga bisa
bermain di luar kampus, di dalam kampus juga dia merasa senang gitu. Nah, akhirnya dan yang kedua yang mau saya sampaikan adalah semoga dengan adanya internet, influencer, selebgram dan lain-lain itu tidak didikotomikan dengan kampus. Maunya harapannya dua entitas ini, dua aspek ini, dua peran ini bisa saling membantu gitu, saling bekerja sama gitu. Dosen dan akademisi menyediakan pengetahuan untuk para influencer dan selebgram dan influencer menyediakan ruang untuk pengetahuan itu bisa terdiseminasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa nanti secara akselerasi terekskalasi menjadi masyarakat yang cerdas dan unggul gitu, sehingga akhirnya ujungnya jadi negara yang maju gitu. Betul. Gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Kakak Anar. Terima kasih sayang, terima kasih Kakak Kita ngobrol-ngobrol udah 40 menitan, luar biasa. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Amin. Dan kalau begitu saatnya bilang kamu kelas. Kamu kelas. Hai, thank you. Saatnya bilang kamu kelas.